Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Di video kali ini gue kembali lagi mau ngebahas sebuah smartphone dari salah satu brand yang gue kagumi sampai sekarang. Ini adalah Sony Xperia One. Smartphone ini emang udah rilis sejak tahun 2019, tapi ini adalah versi yang bekas provider Jepang atau yang biasa kita sebut limbah Jepangnya. Dari segi desain, setelah rada sedikit kecewa dengan Xperia XZ3 kemarin, akhirnya gue kembali suka lagi sama desain Xperia One ini. Sony udah kembali lagi ke style desainnya yang kayak dulu gitu. Desain yang premium, boxy, dan kelihatan lebih profesional. Untuk material bodinya sendiri sampai sekarang masih premium banget kok. Aluminium frame dengan pelindung bagian depan dan bagian belakang Corning Gorilla Glass 6. HP ini juga udah ada dual stereo speaker, dan untuk varian yang gua terima ini hanya single SIM ya, dan ada tambahan slot microSD juga kalau kalian mau tambahin memorinya. Satu hal yang janggal dari HP ini adalah penempatan bagian fingerprintnya yang sayang banget nggak nyatu dengan tombol powernya. Jadi kadang gua malah sering tekan tombol fingerprintnya ini kalau mau lock HP gua. Ukuran dari bodi HP ini berbeda dari kebanyakan smartphone yang udah pernah gue coba sebelumnya. Ini dia modelnya tetap ramping, tapi untuk layarnya itu manjang ke atas gitu. Karena HP ini punya aspek rasio di 21:9. Ngomongin soal display di HP ini adalah salah satu keunggulan dari Sony Xperia One ini. Panel OLED, resolusi 4K dengan kerapatan di 643 ppi dan udah dukung konten HDR juga. Tapi resolusi 4K ini hanya berjalan di konten-konten yang emang udah support 4K ya. Sisanya HP ini berjalan di resolusi Full HD Plus aja. Untuk kualitas dari layarnya sendiri ini udah bisa dibilang keren banget lah, dan bisa banget diadu dengan flagship kayak contohnya Samsung gitu. Untuk penggunaan outdoor pun masih aman banget. Dan kalau kalian lihat di bagian image quality setting di sini ada pilihan yang namanya Creator Mode. Fungsi dari fitur ini sebenarnya untuk para pengguna profesional yang ingin akurasi warna yang sangat tinggi. Dan mode ini bisa berjalan secara otomatis di aplikasi Netflix. Ya, pada intinya adalah HP ini bisa kasih kita experience yang berbeda kalau dipakai untuk multimedia. Karena selain kualitas layar yang udah bagus banget, tapi aspek rasio bioskopnya ini yang bikin berbeda dari kebanyakan brand lainnya. Kalau dipakai untuk nonton film, udah berasa nonton di bioskop aja gitu, tapi ini yang versi mininya. Pas HP ini datang di tangan gua, untuk dari OS sendiri udah Android versi 11 dan langsung dapat update security patch bulan Agustus. Jadi bisa dibilang HP ini masih dapat update terus untuk softwarenya. Untuk tampilan UI-nya sendiri juga lebih ke stok Android yang simple dan gak ribet. Dan yang gue suka adalah HP ini udah bisa mendukung full gesture. Jadi ada 3 pilihan di sini, ada full gesture navigation, lalu ada 2 button navigation, dan yang terakhir 3 button navigation yang sama kayak seri-seri Sony di bawah Xperia One ini. Jadi kalian udah nggak perlu ribet tuh untuk ilangin tombol navigasinya lagi. Ngomongin soal performa, Snapdragon 855 masih sanggup banget kok digeber untuk main game-game yang cukup berat di tahun ini. Tapi yaitu kalian harus siap dengan panasnya kalau dipakai main game. Untuk game CODM masih bisa dapat settingan grafis di very high dan frame rate di ultra, dan settingan di bagian multiplayer ini juga bisa dicentangin semua. Gue udah coba main satu match lancar, nggak ada kendala sama sekali atau lag atau apapun itu. Dan yang serunya layar 21:9, kita dapat visual yang lebih luas dari kebanyakan HP biasanya. Seru banget sebenarnya main game di HP ini. Untuk touch response-nya sendiri juga bagus, nggak ada delay sama sekali. Lalu game selanjutnya gue coba Mobile Legends. Bisa lancar dengan FPS Ultra dan settingan mentok kanan. Satu match gue mainin tanpa adanya kendala. Next, yang terakhir gue coba tes game Asphalt 9. Dapat settingan rata kanan juga 60 FPS. Gue mainin satu race, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada frame drop. Dan untuk full game testnya nanti gue akan buat video terpisah ya untuk gaming testnya. Ya pada intinya sih performa HP ini masih ngebut banget. Cuman di sini ya coolingnya aja yang emang kurang mumpuni. Oh ya, di sini juga kita dikasih aplikasi Game Enhancer yang bisa buat gaming experience kita jadi makin lebih seru lagi. Next, sekarang kita bahas soal kamera. Ini adalah triple kamera pertama dari Sony. Ketiga lensanya punya resolusi yang sama, yaitu 12 megapiksel.
Untuk lensa utama dan telefoto juga udah dilengkapi dengan OIS. Untuk hasil foto di siang hari kualitasnya bagus, dynamic range-nya juga luas, warnanya natural dan detail. Dan yang gue suka di sini adalah warna dari ketiga lensanya terjaga dengan baik. Untuk foto selfie di siang hari hasilnya bagus, detail, tapi terkadang suka overexpose. Saran gue hindari foto dengan cahaya backlight. Masuk ke bagian low light, gue rasa peningkatan kameranya ini udah improve lumayan jauh dari Sony Xperia XZ3 yang sebelumnya udah pernah gue review. Hasilnya minim noise dan ketiga lensanya punya performance yang cukup bagus. Hasil fotonya pun sesuai dengan keadaan aslinya, jadi nggak tambah terang ataupun tambah gelap. Buat yang mau cobain fitur portrait selfie, mending nggak usah deh karena emang hasilnya menurut gue kurang bagus. Lanjut ke bagian perekaman video. Untuk perekaman video di kamera bawaan, resolusinya mentok di 4K 30 fps. Untuk kualitasnya sendiri di keadaan cahaya yang cukup udah bagus banget, natural dan detail. Tapi sayangnya kalau kalian pakai resolusi 4K, OIS-nya dari lensanya nggak aktif. Saran gue turunin resolusinya ke Full HD 30 fps aja biar OIS-nya aktif. Kualitas videonya juga tetap bagus kok. Yang gue suka dari perekaman videonya adalah di bagian autofocusnya yang smooth banget. Berasa pakai iPhone di sini. Dan ini untuk perekaman di Full HD 30 fps. Stabil banget ya. Ini untuk OIS-nya bekerja dengan baik. Ini gue jalan biasa pakai satu tangan aja. Untuk kualitas mic-nya gimana? Apakah bagus? Harusnya sih bagus ya. Untuk video selfie-nya udah stabil ya dipakai jalan dan bisa banget kok dipakai untuk vlog. Cuma saran gua jangan sampai terkena backlight aja karena hasilnya malah cenderung overexpose. Sekarang kita move ke aplikasi Cinema Pro-nya. Jadi di sini buat kalian pencinta manual mode, kalian bisa banget cobain aplikasi ini. Di sini kita bisa pilih resolusi dari 2K hingga 4K. Dan untuk FPS-nya pun di sini kita dikasih beberapa pilihan, mulai dari 23 fps sampai 29 fps. Ya standar sinematik lah. Di sini juga kita dikasih beberapa pilihan efek warna. Nggak cuma itu aja sih, mulai dari lensa, ISO, white balance, sampai shutter speed-nya pun bisa kalian tentuin sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang gue suka di sini adalah di bagian manual fokusnya. Jadi kalian dikasih pilihan 2 titik fokus di sini, A dan B. Pada saat ngerekam video kalian bisa bebas deh tuh mau fokusin ke A dulu atau ke B dulu. Dan perpindahan fokus antara A dan B itu bisa dibikin smooth gitu. Seru banget sih mainin manual mode di aplikasi Cinema Pro-nya ini. Di bagian sebelah kiri bawah juga kita dikasih informasi yang cukup lengkap, mulai dari indikator mikrofon sampai sisa memori HP kita. Jadi kalian nggak perlu khawatir deh tuh pas lagi ngerekam takut memorinya kehabisan. Next kita bahas soal audio. Selain dikasih fitur DCI-HX seperti sebelum-sebelumnya, di sini kita juga dikasih fitur Dolby Atmos juga kok. Untuk Dolby Atmos-nya di sini equalizer-nya juga bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Untuk kualitas dari dua stereo speaker-nya juga udah lumayan bagus kok. Bass tetap ada walaupun gak gede, malah sampai kadang suka geter-geter gitu di bagian belakangnya. Kualitas suaranya lebih ke balance sih sebenarnya. Oh ya, di sini juga ada fitur dynamic vibration yang menurut gua cuma gimmick aja sampai detik ini, dan malah kalau diaktifin bakal lebih boros baterai. Ngomongin soal baterai, HP ini kan punya baterai itu 3300 mAh. Itu pun kalau kalian beli baru. Tapi kalau beli second hand Jepang kayak gini, itu kalian dapatnya tuh random gitu. Kalau kalian beruntung, kalian masih bisa dapat yang kapasitasnya baterainya lumayan oke. Untuk kapasitas baterai di unit yang gue dapat ini kurang lebih itu masih di 3000-an mAh.
Untuk screen on time yang gue dapet itu sekitar 5 jam 12 menit dengan masa pakai kurang lebih 17 jam. Intinya sih sehari bisa sekali ngecas lah, dengan catatan pemakaian gua ini medium aja. Next, kita bahas soal vibration motor di HP ini. Untuk kualitasnya sendiri itu udah lumayan bagus, cuma emang masih belum bisa masuk ke vibration motor kelas handphone flagship. Oh ya, HP ini juga support NFC juga kok, dan bisa banget dipakai untuk top up e-money. Dan juga udah ada IP68 juga. Tapi saran gue jangan coba celup ke air kalau kalian beli HP second X Jepang kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga yang sekarang udah di 2 jutaan, HP ini menurut gue punya value yang bagus banget. Karena dari segi display, fitur, desain, dan performa ini udah flagship banget. Apalagi kalau dipakai untuk multimedia kayak nonton film, udah enak banget. Karena kita di sini dikasih experience yang jauh berbeda dengan kebanyakan HP saat ini. Apalagi dari segi performa, HP ini juga masih gue bilang ngebut banget. Tapi dengan harga yang semurah itu, bukan nggak ada kekurangannya. Ini HP yang pasti nggak resmi di Indonesia dan nggak ada jaminan gitu kalian nggak akan keblokir. Saran gue kalau kalian mau beli HP limbah Jepang kayak gini, mending jangan jadiin HP utama kalian. Karena kalau lagi butuh dan tiba-tiba sinyal nggak ada, itu repot banget sih, seriusan. Yang menurut gua kurang lagi, HP ini juga nggak support untuk wireless charging. Dan fingerprintnya yang nggak nyatu sama tombol power yang kadang suka salah tekan tombol gitu malahan. Mungkin segitu aja yang bisa gue review untuk Sony Xperia One ini. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian bisa coba tambahin di kolom komentar. Dan gue yakin sih para fanboy Sony udah senang banget karena HP ini drop harganya udah jauh banget. Oke, kalau kalian suka konten gue jangan lupa klik subscribe. Gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.